Jajago alias teman jalan dan jajan, go! Sebuah program petualangan yang mengikuti perjalanan pasangan suami istri John dan Riana menjelajahi Nusantara bahkan dunia dengan camper van. Kali ini Jajago akan menjelajah Gorontalo dengan berbagai kecantikan dan keindahan alamnya dan juga keunikan kulinernya. Mulai dari desa terapung Suku Bajo ke Benteng Otanaha sampai hiu paus raksasa. Ditambah Gorontalo juga dikenal sebagai penghasil tuna utama Indonesia. Belum lagi keramahan warga Gorontalo sangat hangat saat menerima tamu. Petualangan seru Jajago dimulai di sini. Sekarang tim Jajago sedang melakukan perjalanan dengan camper van dari Sulawesi Tengah menuju ke desa Toro Siaje, sebuah desa terapung di Gorontalo. Sepanjang perjalanan kami disambut dengan view yang sangat indah. Sebenarnya agak gimana gitu ya. Kan biasa kita bangun pagi lalu kerja kantor itu ya. Ini tuh aku bangun pagi langsung nyetir. Jadi kantornya aku tuh ini. Kondisi jalanan yang kami lalui cukup berliku dan terdapat banyak tanjakan. Selain itu juga sempit dan bergelombang. Kami pun berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi camper van yang sempat terguncang. Ternyata banyak barang-barang dalam camper van yang berjatuhan. Macam mana? Cak mana? Kau lihat sampai penutup ini sampai terbang. Hah? Penutup wastafel. Penutup wastafel lompat? Iya lompat. Alamak, sebuah jatuh. Iyalah. Botol, alamak, suplemen jatuh. Akhirnya kami meninggalkan Sulawesi Tengah dan masuk ke Provinsi Gorontalo. Gorontalo dengan penuh kejutan ya, disambut dengan polisi. Untungnya Tadi agak deg-degan sih, rupanya ada salah satu mereka yang penonton Jajago. aku kira aku bakal dirahasia. Aduh. Thank you untuk keramahan polisi-polisi di sini dan mohon izin ya memasuki provinsi baru Yaitu Gorontalo. Let's go. Let's go. Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari 32 provinsi di wilayah Republik Indonesia yang memanjang dari timur ke barat di bagian utara Pulau Sulawesi. Kami langsung menuju ke dermaga yang akan membawa kami ke desa wisata Toro Siaje. dan akhirnya kita sudah tiba di daerah yang namanya adalah dermaga Toro Siaje, Beb ya. Nah, dan kita disambut dengan Maria. Hai. Dan sekarang kita sedang berangkat menuju ke dermaganya, kondisi jembatannya. Sampai di dermaga, kami pun langsung menaiki kapal untuk menuju desa Toro Siaje. Kapalnya cukup besar, sehingga kami lumayan nyaman menaikinya. Petualangan ke Kampung Bajo dimulai. Desa Toro Siaje merupakan kampung suku Bajo yang dibangun di atas laut. Kampung ini benar-benar terpisah dari daratan dan akses satu-satunya untuk keluar dan masuk kampung ini hanya bisa menggunakan kapal atau sampan. Akhirnya kita sampai juga nih di desa terapung ini. Teman Jajago, kita lihat yuk ada apa aja ya di sana. Keberadaan suku Bajo atau Bajau yang berada di desa Toro Siaje ternyata sudah ada sejak tahun 1901. Nama Toro Siaje diambil dari kata Toro yang berarti Tanjung dan Siaje yang berarti Pak Haji. Belakangan diketahui Pak Haji yang dimaksud bernama Patah Sompa. Sosok yang diyakini sebagai orang pertama yang mendiami Tanjung ini.
Suku Bajo terkenal sebagai nelayan ulung dalam mencari ikan, menyelam dalam waktu lama tanpa alat bantu. Luas keliling perkampungan suku Bajo ini sekitar 3.000 meter persegi dan di setiap rumah terhubung oleh jembatan kayu selebar 2 meter. Yang masing-masing mereka beri nama jalan. Di kampung ini tidak ada motor maupun mobil. Perahu menjadi transportasi utama. Di kampung ini, kebutuhan warga dipenuhi dengan berbagai toko dan warung selayaknya desa lain. Bahkan ada ATM loh. Uniknya, ada barang-barang yang dijual di atas kapal. Teman Jajago, setelah keliling kampung, rasa lapar pun mulai menjalar. Saatnya kita makan. Ini makanan pertama kita di Torosiaje. Dan ini namanya, nggak tahu ya, tadi kami pesannya ikan baronang, kok kami ini ikan batu kata si Jo. Ikan batu itu katanya ikan karang. Kadang jembatan penghubung hanya berupa papan kayu yang tentunya bikin deg-degan untuk melintasinya. Kami juga berinteraksi dengan anak-anak dan penduduk kampung Bajo ini. Itu di belakang ada sekolah untuk anak-anak sekolah di sana. Oh, lagi cari apa deh? Bulu babi? Bia-bia. Oh, bia-bia. Oh, bia-bia. Rumah di desa Torosiaje benar-benar di atas laut loh teman Jajago. Seru ya bisa melihat binatang dan pemandangan laut langsung dari atas rumah. Nah, kalau ini pasar yang ada di desa Torosiaje. Berbagai kebutuhan sayuran dan buah-buahan warga kampung Bajo bisa ditemui di sini. Beberapa rumah di kampung ini juga memiliki tambak kecil yang digunakan untuk memelihara berbagai ikan. Ada kerapu, kakap hitam, dan lainnya. Sedangkan tambak besar ada di tengah laut. Kami lanjut keliling Sekolah Dasar Negeri 4. Di sini ada lapangan, ruang UKS, dan perpustakaan. Pokoknya lengkap deh SD di tengah laut ini. Kita lanjut ke bangunan SMP Torosiaje yang terlihat lebih modern. Kelasnya menghadap laut. Coba bayangin nih teman Jajago, kita bersekolah dengan pemandangan yang sangat cantik. Perjalanan keliling kampung Bajo masih lanjut. Kita memasuki Jalan Bahari Jaya yang lautnya lebih dalam dari jalan-jalan yang dilalui sebelumnya. Di sepanjang jalan terkadang terlihat sampan sebagai penghubung antar jalan dan rumah. Terlihat pula aktivitas penduduk yang mencari ikan di dekat rumah. Kami kembali berinteraksi dengan anak-anak desa Torosiaje. Bahkan nih ada yang minta selfie loh. Benar-benar seru ya petualangan kita di desa Torosiaje kali ini. Desa yang tidak pernah berhenti untuk membuat kagum. Perahu menjadi transportasi utama. Kembali lagi di Jalan dan Jajan Go. Perjalanan keliling Indonesia dan masih di Provinsi Gorontalo nih teman Jajago. Kita kembali berpetualang dengan camper van. So, tanpa basa-basi, mari kita berangkat menuju ke kota baru. Let's go. Cakep banget jalannya. Goyang kan? Beneran. Kok bergerigi, rupanya bergoyang ya? Jalannya bergerigi. Apa? Catnya ini aja gini-gini loh. Jadi jalannya gini-gini gitu. Di tengah perjalanan kami menemukan warung tradisional yang menjual makanan khas Gorontalo, yaitu hila bulo dan jagung serut dicampur kelapa dan ebi. Kita melihat ada jagung dan tadi namanya apa? Terbuat dari sagu terus isi daging. Hila bulo. Terbuat dari sagu dan di dalamnya ada isian ayam katanya sama telur.
Rasanya yang otentik dan makannya juga di pinggir jalan di kala lapar. Rasanya jadi makin mantap. Akhirnya kami memasuki wilayah Gorontalo juga nih teman Jajago. Masuk ke wilayah ini disambut dengan patung B.J. Habibie. Kita telah memasuki kota Gorontalo yang merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo. Kota ini merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini. Nah, teman Jajago, setelah beristirahat sebentar di penginapan, saatnya kami mengisi kembali perut yang sudah keroncongan. Dan sekarang kita sudah tiba di rumah makan Sate Oni yang berada di kota Gorontalo. Yang menarik dari tempat ini adalah dia punya sate itu sate tuna, yaitu satu unik. Pakai ikan, kayak daging ayam, tapi enak. Sekarang kita lagi mencoba sup Bugis ya. Jadi dia punya warna ini cukup menantang ya. Dia seperti kombinasi kacang-kacangan yang dicoto. Dan juga dia ada hitam-hitam ala rawon. Aku lupa apa nama barang itu, kayak bumbu rawon hitam-hitam itu. Wanginya enak, dia kayak soto yang ada kunyit-kunyitnya gitu loh. Dan selamat pagi. Ini adalah hari yang ceria. Hari ini kita bakal mulai ekspor kota Gorontalo. Ini kota yang ramai, tapi destinasi wisatanya tuh masih masuk akal ya, di bawah 10. Jadi kita akan cari dulu destinasi yang dekat-dekat kota. Ini tuh destinasi wajib yang jadi ikonnya Gorontalo. Perjalanan antar destinasi wisata di Gorontalo sekitar 30 menit. Cukup dekat sehingga dalam sehari bisa beberapa destinasi wisata dikunjungi, walaupun sudah berpindah kabupaten. Kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Benteng Otanaha. Sampai ke Benteng Otanaha dengan membayar Rp10.000 per orang, kami pun masuk ke kawasan ini. Akhirnya kami ada di dalam Benteng Otanaha, merupakan benteng bersejarah yang dibangun pada abad ke-15 oleh Raja Ilato untuk melindungi wilayahnya dari serangan musuh, khususnya penjajah Portugis. Benteng Otanaha sendiri memiliki 3 bangunan utama. Ciri khas dari Benteng Otanaha adalah konstruksinya yang menggunakan campuran dari batu kapur dan telur burung maleo sebagai bahan perekatnya. Pemandangan Danau Limboto dari kejauhan juga merupakan nilai plus dari benteng ini. Tadi kita sudah makan di danau, sekarang kita mau ngopi di atas benteng. Sudah lama kita tidak membuka basuki di tempat yang cantik. Nah, saatnya kita membuat kopi. Kita berhenti bentar, gila, sunsetnya cakep banget. Dan kita juga mau ke pasar. Soalnya itu pasar ikannya ramai banget, penasaran ada ikan apa aja. Pasar ikan Gorontalo ramai dan dinamis setiap pagi. Berbagai hasil tangkapan laut segar langsung dijual di sini. Harga rata-rata per kilo sekitar Rp20.000 hingga Rp30 saja loh. Tuna, kakap merah, patin, tawes, pokoknya lengkap deh teman Jajago. Tidak hanya ikan air laut, ada juga ikan air tawar, tangkapan dari Danau Limboto. Destinasi selanjutnya, Menara Limboto, merupakan landmark kebanggaan Gorontalo. Dibangun tahun 2002 dengan tinggi 65 meter terinspirasi dari Menara Eiffel. Di malam hari, menara ini juga menjadi pusat keramaian dengan berbagai jajanan dijajakan di sini.
Pasar malam di sini view-nya tuh bagus banget. Belakang kita tuh langsung tuh Menara Limboto. Perjalanan berlanjut. Kami singgah sebentar untuk mengisi air galon. Oke, kalau datang, thank you Om. 5.000. Jadi kita mengganti air Toraja jadi air Manado, air Gorontalo. Niat singgah sebentar, tapi akhirnya bertemu warga yang sama. Sehingga berujung dengan sesi foto-foto dan makan-makan. Berawal dari membeli galon, Tiba-tiba berakhir 1 jam. nggak sampai, cuma sampai dikasih makan kue. Aduh gila, inilah kebaikan hati masyarakat. Jadi di jalanmu kita nggak bakal kelaparan sampai dibungkusin kue. Terima kasih Ibu. Memang kota Gorontalo penuh pesona, dilengkapi dengan keramahan warganya. Di setiap sudut kota, warga terus menyapa kami, baik bertegur sapa, berfoto, ataupun memberikan makanan. Terima kasih Kota Gorontalo, sampai jumpa. Hai teman Jajago, kembali lagi di Jalan-Jalan Go. Masih di Gorontalo, Jajago akan ke Botobarani, yaitu rumah bagi hiu paus raksasa yang panjangnya mencapai 12 meter. Selain itu, Gorontalo juga dikenal sebagai penghasil tuna utama Indonesia. Dan tentunya masih dengan kehangatan ramah tamah penduduknya nih. Yuk kita lanjut petualangan di Gorontalo. Selamat pagi dari kota Gorontalo tercinta. Ini kita bangun tadi di jam 4 pagi. Kita berangkat dari Gorontalo ini, dari kota Gorontalo. Jarak dari sini menuju ke Botobarani itu 21 menit. Kami melanjutkan perjalanan menuju desa Botobarani. Jalan menuju ke sana berliku, penuh tikungan dengan tebing di satu sisi dan laut di sisi lainnya. Pagi yang cerah membuat perjalanan semakin indah. Setelah tiba di Botobarani, kami disambut oleh Iman dari Dinas Pariwisata. Sejak 2016, beliau terlibat dalam monitoring hiu paus di Gorontalo. Khusus untuk mendata ini. Jadi Oh, kita inilah kan, fungsi monitoring, iya. bikin data. Jadi kalau ketika ada wisatawan datang, loh kenapa hiu pausnya nggak ada? Nah, kita bisa jawab dengan based on data, bukan duga-duga. Untuk melihat hiu paus lebih dekat, mereka harus naik kapal kayu kecil. Agak-agak seram gimana gitu ya. Ini kapal kayak kapal jukung. Ini kecil banget kayak main pondok-pondokan. Iya, ini langsung toh. Dan inilah yang ditunggu. Hiu paus muncul di depan mereka. Raksasa laut yang anggun dan damai. Hiu paus diidentifikasi dari letak totol putih yang ada di badannya. Hiu paus adalah ikan terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 12 hingga 18 meter. Sedangkan beratnya bisa mencapai hingga 21 ton. Meskipun besar, makanannya hanya plankton dan ikan kecil. Gorontalo merupakan tempat wisata di Indonesia yang paling mudah untuk menemukan hiu paus. Selain dekat dengan kota Gorontalo, posisi hiu paus juga dekat dengan pantai. Sementara di tempat lain seperti Teluk Cendrawasih, Derawan, dan Teluk Saleh Sumbawa, lokasi hiu paus jauh dari pantai dan waktu tempuh bisa sampai beberapa jam dan harus memakai kapal mesin. Setelah pengalaman tak terlupakan bersama hiu paus, saatnya kembali ke darat dan pamit. Dari Botobarani, kami diajak mencoba kuliner legendaris di Gorontalo, yaitu Rumah Makan Ohara. Berbagai menu khas Gorontalo disajikan di sini. Mulai dari sate tuna, goropa woku alias kerapu woku,
terong bakar, ikan kuah asam, rahang tuna, dada tuna, nike alias ikan teri. Ya ampun, ini enak-enak banget deh temen Jajago. Tahu gak Boy, di Gorontalo ada aplikasinya lucu banget. Di Grab tuh ada namanya Grab Bentor tuh. Lucu ya. Harganya 10.000 lagi. Coba yuk. Coba yuk. Transportasi unik Gorontalo namanya Bentor, gabungan beca dan motor. Nih, kita naik motor, tapi nggak pakai helm. Dan itu nggak masalah di sini. Dan gak kenal panas lagi. Nggak ada atapnya gitu kan. Pak, ini makasih ya. Ya ambil aja, makasih ya. Ya. Sampai juga di pelelangan tuna. Yuk John. Sekarang kita sampai di pasar lelang tuna Gorontalo yang ramai setiap pagi. Ikan tuna segar hasil tangkapan langsung dilelang. Harganya bervariasi dari 15.000 sampai 80.000 per kilo. Pasar ini jadi pusat ekonomi dan budaya maritim. Setiap pagi suasananya sangat ramai. Tuna segar hasil tangkapan semalam langsung dilelang. Bukan hanya untuk pasar lokal, tapi juga dikirim ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Pasar ini bukan sekedar tempat jual beli. Ia jadi sumber penghidupan nelayan dan pedagang, sekaligus menggerakkan usaha lain, mulai dari transportasi sampai pengolahan ikan. Ekor kuning. Ini berarti sekilo 25. Oh, mantap. Orang sini bilang mati sekali. Dia sampai kota mati 2 kali. Perut tuna sekilo 50. Aku baru tahu perutnya bisa dimakan. Aku baru tahu. Lucu banget. Perut tuna dimasak apa, Bu? Masak daging. Oh. Oh. Sekarang kita sudah berada di kuliner wajib di Gorontalo, nasi kuning hola yang sudah ada sejak 1956 dengan abon tuna dan kuah bergaya laksa. Kukira ini bihun, rupanya laksa. Kayak kuah soto, tapi lebih ringan. Cocok nih, cocok kasih jeruk sama kasih kecap manis. Laksa tuh airnya pakai laksa. Ini laksa katanya. Iya, laksa. Wangi ikan. Ikannya dalam banget. Asik. Pakai jeruk tuh. Perjalanan di Gorontalo membawa pengalaman tak terlupakan. Dari menyelam bersama hiu paus sampai mencoba kuliner lokal, juga bertemu penduduknya yang ramah dan hangat. Kami beberapa kali bertemu dengan penggemar yang senantiasa memberikan kejutan. Senang rasanya bisa berbagi cerita dengan orang yang telah mengenal kami, juga orang yang baru kami temui. Sampai ketemu di Jajago selanjutnya.